Air. Harus. Hari ini adalah hari bahagia suamiku, Bui Chamyen. Dan Nona Po. Wajar jika tidak ada yang memperhatikan pengangguran sepertiku. Pengantin wanita memasuki pintu. Aku adalah istri sah, malah dikurung di halaman belakang. Hidupku seperti tergantung pada seutas benang. Dan semua ini adalah akibat dari perbuatanku sendiri. 3 tahun lalu, Bui Chamyen telah menyelamatkan hidupku. Nona Tu. Nona Tu, kau baik-baik saja? Aku kembali mendengarkan perkataan orang lain. Memfitnahnya telah melecehkanku. Merusak reputasinya. Memaksanya menikah denganku. Muda dan berbakat, Adipati Anguo yang bersih dan menjaga diri. Reputasinya hancur begitu saja. Menjadi bahan tertawaan seluruh ibu kota. 3 tahun menikah. Bui Chamyen tidak hanya tidak pernah menyentuhku. Bui Chamyen, maafkan aku. Malah mengurungku di halaman belakang yang kecil ini. Bui Chamyen meninggalkanku dan tidak peduli. Dan sekarang, Bui Chamyen malah bersama jenderal wanita terkemuka di ibu kota, Ko Lin Fu. Menikah. Bui Chamyen, jika ada kehidupan selanjutnya, aku pasti tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Nona, kerudung ini tidak boleh disentuh. Harus menunggu Adipati membukanya. Aku ini terlahir kembali. Fantu. Nona, ada apa? Fantu, beri aku secangkir teh hangat. Aku haus. Baik. Sungguh tidak sopan. Padahal putri seorang akademisi, benar-benar menggelikan. Kau mengharapkan orang yang menggunakan cara licik, menikah dengan keluarga Adipati, tahu sopan santun? Nona, dengar mereka, mengatakan apa? Aku akan keluar, merobek mulut mereka. Tunggu. Nona, mereka hanya 2 pelayan. Sekarang saja sudah berani membicarakanmu seperti itu. Bagaimana nanti mereka bicara? Juga bukannya tanpa alasan. Nona, kau sedang bicara apa? Baiklah. Cepat bawakan aku teh hangat. Tuhan memang membukakan mata, memberiku hidup yang kedua. Tapi kenapa harus di hari aku membuat bencana besar? Menikah dengan Bui Chamyen. Bagaimana ini? Bagaimana sekarang? Nona, kau sedang menggumamkan apa? Pengantin pria datang ke kamar pengantin. Matilah aku, Bui Chamyen datang. Selanjutnya, Adipati. Tu Mintrang. Inikah yang kau inginkan? Di kehidupan sebelumnya, saat Bui Chamyen bertanya seperti ini padaku. Inikah yang kau inginkan?
Bui Chamyen. Selama orang itu adalah orang yang kusukai, Tu Mintrang. Cepat atau lambat akan menjadi milikku. Tu Mintrang, kau adalah wanita paling tidak tahu malu yang pernah kutemui. Tu Mintrang, aku, Bui Chamyen, menganggap diriku disiplin dan berbakti, menjaga diri dan harga diri. Malah olehmu dengan beberapa patah kata, reputasiku dihancurkan. Memaksaku menikahimu. Sekarang kau puas? Aku. Katakan. Bukankah kau sangat banyak bicara? Bukankah kau bilang aku, bagaimana bisa melecehkanmu? Kenapa sekarang jadi bisu? Jangan ikuti aku. Fan Tu, tunggu. Berikan ini pada pengiring pengantin dan orang-orang di luar. Kejadian hari ini, jika ada yang bertanya, katakan aku dan Adipati telah menyelesaikan upacara sesuai prosedur. Paham? Paham. Nyonya sungguh murah hati. Hari-hari mendatang dengan Adipati pasti akan harmonis dan damai. Terima kasih, Nyonya. Kalian semua boleh pergi dulu. Kejadian hari ini akhirnya telah melewati bahaya. Sedangkan untuk istri Adipati ini, aku tidak ingin melakukannya lagi. Semua masih tepat waktu. Hidup kembali sekali lagi. Aku sama sekali tidak boleh membuat keributan. Mencari kesempatan untuk bercerai. Bui Chamyen. Jika ada kehidupan selanjutnya, aku pasti tidak akan mengulangi kesalahan. Jangan. Nona, Anda mengalami mimpi buruk. Itu mimpi. Fan Tu, jam berapa sekarang? Jam mau 3:15. Masih sempat. Cepat ambilkan air untuk aku berdandan. Baik. Penghoa, kau tenang saja. Selama waktu ini, aku akan pindah ke kediaman Duke. Aku lihat siapa yang berani menggertakmu. Tidak perlu juga. Siapa bilang tidak perlu? Menantu perempuanmu. Kelakuannya rendah, sangat jahat. Menurutku, sebelumnya kau seharusnya tidak menyetujui pernikahan ini. Tapi Chamyen dia. Dan juga nona muda dari keluarga Gu itu. Tidak hanya keturunan keluarga jenderal, tetapi juga jenderal wanita nomor 1 di ibu kota. Juga sangat cocok dengan Chamyen kita. Jika Chamyen menikahinya, keluarga Bui kita akan naik pangkat dengan cepat. Ibu mertua, hati-hati bicaranya. Nyonya tua, sudah hampir waktunya. Penghoa, kau tidak din menunggu pelayan rendahan ini untuk menyajikan teh untukmu? Siapa yang tidak tahu Tu Mintrang ini adalah orang yang tidak berpendidikan, tidak berguna, tidak menghargai atasan. Menurutku, hari ini dia pasti tidak akan datang. Kalau begitu, tidak perlu menunggu lagi. Bao Chow, kita pulang saja. Ibu, menantu datang terlambat. Menantu memberi hormat kepada nyonya tua, nyonya kedua.
Kalau sudah datang, cukup sopan juga. Tu Mintrang, jangan berpura-pura di sini lagi. Tu Mintrang, jika kau masih berani, tidak sopan kepada ibuku, aku pasti akan membuatmu malu. Mintrang tidak tahu apa yang sedang dibicarakan nyonya kedua. Tidak tahu apa yang kubicarakan? Tu Mintrang, kurasa kau bukan tipe yang tidak bisa menikah. Kenapa kau harus memfitnah Chamyen kami? Mintrang tahu salah. Nona Tu, bukankah kau terkenal sebagai gadis rupawan ibu kota? Salah orang ya? Dua nona muda. Aku salah apa? Salah apa? Kami bilang kau salah. Maka itu salah. Itu dulu, Mintrang masih kecil, tidak mengerti apa-apa. Sekarang sudah menjadi wanita yang berkeluarga. Tentu akan mengerti. Baru sehari di sini, sudah mengerti. Tunggu dulu. Sudah menjadi wanita berkeluarga. Jadi semalam, ibu mertua melihatku kenapa? Tu Mintrang, jangan kira kau di sini mengoceh. Chamyen akan menyukaimu. Chamyen sudah punya orang di hatinya. Kalau bukan karenamu, mereka berdua pasti sudah menjadi pasangan. Jika Jenderal Bui bersedia, bisa menikahi nona itu sebagai selir. Menurut hukum negara kita, 1 tahun kemudian, aku bisa bercerai dengan Jenderal Bui. Saat itu, Jenderal Bui bisa bersama nona itu. Tu Mintrang, urusan jenderal ini bukan urusanmu untuk ikut campur. Aku hanya ingin menjodohkan jenderal. Tu Mintrang, kau menggunakan cara yang hina dan tidak tahu malu untuk menikah ke sini. Sekarang memainkan adegan ini. Untuk siapa? Percaya atau tidak, jenderal? Aku serius. Tidak ada sepatah kata pun yang benar dari mulutmu. Aku malas berdebat denganmu. Silakan ibu minum teh. Silakan nyonya tua minum teh. Bangun. Nyonya tua. Nyonya kedua. Jenderal. Kalau begitu Mintrang pamit undur diri dulu. Chamyen. Apakah dia salah minum obat? Wanita ini tidak pernah normal. Mungkinkah dia berubah? Kakak ipar, kau masih terlalu naif. Tidak percaya, tunggu saja. Tidak akan patuh selama 3 hari. Pasti akan menimbulkan masalah. Ibu Sen benar. Sama sekali tidak boleh lengah. Untungnya hari ini tidak membuat Nyonya besar Bei marah. Bei Jinyan juga tidak mempersulitku. Bei Jinyan. Kehidupan ini. Kehidupan selanjutnya lagi. Aku tidak ingin ada hubungan apapun denganmu lagi. Bei Jinyan, kenapa kau datang ke sini? Kau datang untuk apa? Su Mingzuang, apa yang telah kau lakukan pada ibuku? Apa yang kau bicarakan? Ibuku sakit parah. Tidak boleh marah. Malam ini muntah darah lagi. Seluruh kediaman Duke ini. Siapa lagi yang berani membuat beliau marah? Bei Jinyan. Aku bersumpah demi langit dan bumi. Sama sekali tidak membuat Nyonya besar Bei marah. Jika tidak, aku akan disambar petir. Su Mingzuang,
Kau pikir kau bersumpah? Aku akan mempercayaimu. Terlepas dari kau percaya atau tidak. Intinya masalah memfitnahmu adalah salahku. Tapi 1 tahun kemudian, aku akan bercerai denganmu. Selama periode ini, aku tidak akan melakukan apapun yang merugikan keluarga Bei. Kita tidak akan saling mengganggu. Tidak ikut campur satu sama lain. Kak Bei. Kak Bei, untuk apa kau membuang-buang kata dengannya? Kita harus segera pergi menjenguk Nyonya Besar. Nona, barusan itu, kekasih Tuan Duke ya? Guling Yuka, Yunsu. Siapa kekasih Tuan Duke? Bukanlah urusan kita. Nona, baiklah. Intinya, Nyonya Besar Bei, tidak boleh terjadi apa-apa. Kalau tidak, aku yang akan menanggung akibatnya. Yunsu, bawa Biluo Lingsen yang dibawa ke kediamanku. Tabib Li, bagaimana kondisi kesehatan ibuku? Tuan Duke, Nyonya Besar ini penyakit lama. Dikhawatirkan obat biasa tidak dapat menahannya. Tabib Li, jadi obat apa sebenarnya yang dapat menahan penyakit Nyonya Besar? Kau masih bertele-tele, cepat katakan. Dibutuhkan 1000 tahun untuk bertemu sekali dengan Biluo Lingsen untuk bisa menahannya. Biluo Lingsen, apakah tersedia di apotek di ibu kota? Aku akan segera menunggang kuda untuk mengambilnya, Tuan Duke. Jika apotek biasa dapat menemukannya, maka Biluo Lingsen ini bukanlah sesuatu yang langka. Di mana sebenarnya benda ini bisa ditemukan? Aku ingat, tahun itu Yang Mulia menemukan 2 buah. 1 buah telah disimpan oleh Yang Mulia dan digunakan. Bagaimana dengan yang satunya? Sepertinya telah diberikan kepada cendekiawan Su, Tuan Su. Keluarga Su. Benar, aku samar-samar ingat. Dalam daftar mahar Nyonya, terlihat benda ini. Kalau begitu, bagus sekali. Jika Nyonya memiliki obat mujarab seperti itu, segera minta Nyonya untuk mengeluarkannya. Tabib Li, Anda tidak tahu bahwa Su Mingzuang berhati jahat. Bagaimana mungkin dia menyerahkan harta seperti itu? Siapa bilang aku tidak mau mengeluarkan Biluo Lingsen? Nyonya muda benar-benar membawa Biluo Lingsen kemari. Tunggu dulu. Su Mingzuang, aku tidak butuh Biluo Lingsen milikmu. Apa? Benar, Su Mingzuang. Kau pikir dengan mengeluarkan Biluo Lingsen, Kak Bei akan mengubah pandangannya tentangmu? Aku tidak bermaksud begitu. Su Mingzuang, berhenti berpura-pura. Untuk mendapatkan Kak Bei, berapa banyak taktik tak tahu malu dan keji yang telah kau gunakan? Guling Yu, nyawa orang lain dalam bahaya. Aku tidak ingin banyak bicara denganmu. Tuan Duke, menyelamatkan nyawa adalah yang terpenting. Bei Jinyan, aku tahu kau membenciku. Tapi sekarang situasinya genting. Nyonya Besar tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jinyan, meskipun Su Mingzuang bukan orang baik, tapi kita tidak bisa mengabaikan obat mujarab ini, bukan? Nyonya kedua Bei, Kak Bei adalah orang yang jujur. Jika bukan dia, Min Trangtu memfitnah. Mengapa dia memiliki reputasi buruk seperti itu? Sekarang kau ingin Kakak Bui menundukkan kepala dan mengambil
Obatnya. Aku, Chamyen Bui, sama sekali tidak akan menggunakan obat Mintrang Tu. Nampong. Siapkan kuda. Sekarang aku akan pergi ke istana untuk meminta obat dari Yang Mulia. Kakak Bui, aku akan ikut denganmu ke istana. Tunggu. Chamyen Bui. Saat ini kondisi Nyonya Tua sedang kritis. Kau cepat pergi ke istana untuk meminta obat. Belum lagi apakah Yang Mulia akan memberikanmu obat atau tidak. Apakah Nyonya Tua bisa menunggu? Cukup. Mintrang Tu, kau masih berani mengutuk ibuku. Aku hanya mengatakan yang sebenarnya. Kau benar-benar berpikir aku tidak berani menyentuhmu? Chamyen Bui, lepaskan aku. Mempermalukan kehormatanku. Membuat ibuku marah. Keluarga Bui selama 3 generasi. Jujur dan lurus. Semuanya hancur dalam sekejap karenamu. Jika bukan karena Yang Mulia yang menjodohkan, aku sudah lama menceraikanmu. Chamyen Bui. Menyelamatkan orang itu penting. Membuat ibuku marah seperti ini. Dan juga datang untuk memberikan obat. Apa sebenarnya niatmu? Pergi. Nona. Kakak Bui, ayo cepat pergi. Untuk apa berbicara dengan wanita seperti ini? Pong Hoa. Ibu. Tuan Adipati. Nyonya Tua dalam bahaya besar. Cepat minum obatnya. Chamyen Bui. Bihlaklin Sam ada di sini. Nyawa ibumu juga ada di sini. Menyelamatkan atau tidak? Kau putuskan sendiri. Tuan Adipati, Nyonya Tua benar-benar sekarat. Chamyen, semuanya mengutamakan tubuh Pong Hoa. Mintrang Tu, ini hutangmu padaku. Nona, hari ini adalah pesta kepulangan. Apakah kau benar-benar tidak berniat memanggil jenderal? Apakah Yan Tanfian yang mengirim seseorang untuk mengundang? Katakan pada Mintrang Tu, aku tidak akan pergi ke pesta kepulangan. Bukan jenderal, aku datang untuk memberitahu. Nona Tu di sana sudah kembali sendiri. Apa? Apa yang sebenarnya ingin dilakukan Mintrang Tu di hari kepulangan seperti ini? Tidak hanya tidak mengundangku, tapi juga pergi sendiri. Aku mengerti. Dia pasti ingin pergi ke rumah ibunya, memfitnahku dengan seenaknya. Nampong, hamba hadir. Ikuti dia diam-diam. Awasi Mintrang Tu untukku. Aku ingin melihat apa yang sebenarnya ingin dia lakukan. Baik. Mintrang Tu, sebaiknya kau jangan mencari kematianmu sendiri. Ayah, ibu. Putrimu telah kembali. Nak, ada apa denganmu? Apakah kau dianiaya? Putri baik-baik saja. Putri tidak dianiaya. Dipaksa menikah seperti ini. Bagaimana mungkin diperlakukan dengan baik? Ayah, ibu, silakan minum teh.
Berdirilah. Kemarilah. Putri, katakan pada ayah, bagaimana kehidupanmu di kediaman Adipati? Jangan khawatir, ayah. Putri tentu saja tidak akan dirugikan. Chamyen Bui adalah orang yang kusuka. Sekarang benar-benar menikah, tentu saja senang. Tapi jika suatu hari nanti tidak menyukainya lagi, paling-paling bercerai saja. Nona cerdas. Sekarang bersiap untuk perceraian setahun kemudian. Membuat fondasi. Kau memanjakannya menjadi anak perempuan yang baik. Sudahlah. Apakah Mintrang mengerti atau tidak? Bukankah kita semua adalah harta kita? Melihat suasana hatimu seperti ini, aku juga malas bicara banyak. Kali ini pulanglah dan bersenang-senanglah. Saat pulang terlambat, biarkan ibumu menyiapkan beberapa kereta, pakaian dan perhiasan. Tidak, ayah. Kali ini aku tidak mau membawa pakaian dan perhiasan lagi. Aku ingin membawa buku. Buku. Apa dia benar-benar mengatakan itu? Merasa suatu hari nanti tidak menyukainya lagi, lalu akan bercerai. Mintrang Tu, apa kau anggap aku ini? Apalagi yang dia katakan, Nona Su juga berkata, ingin membawa 2 gerang buku kembali, untuk direnungkan dengan seksama. Apa? 2 gerang buku tadi, sudah dibawa masuk ke kediaman, dan juga membawa banyak alat musik, catur, kaligrafi, dan lukisan. Su Mingzuang, apa maksudmu? Mungkinkah kau ingin berubah untukku? Berusaha untuk mengambil hatiku? Mimpi yang angkuh.